Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di dunia. Namun dalam perkembangan sepak bola itu sendiri memiliki sejarah panjang dari waktu ke waktu hingga saat ini. Sepak bola awal mulanya muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Tapi versi alternatif dari sepak bola sudah ada dari zaman dahulu dan merupakan bagian dari sejarah sepak bola modern yang kita kenal saat ini. Pada awalnya diketahui dalam budaya Mesoamerika kuno selama lebih dari 3000 tahun yang lalu. Ada sebuah permainan yang melibatkan bola dengan material bola yang terbuat dari batu. Bola batu yang dipakai melambangkan matahari dan kapten dari tim yang kalah akan dikorbankan untuk para dewa. Permainan bola juga dilakukan di Cina pada abad ketiga sebelum Masehi dengan nama Cuju. Cuju dimainkan dengan bola bundar di area persegi, kemudian menyebar ke Jepang dan dipraktikkan dalam bentuk seremonial upacara adat di sana. Berbagai variasi permainan bola sebelumnya telah dikenal dari zaman Yunani kuno. Bola itu dibuat dengan potongan-potongan kulit yang diisi dengan rambut. Di Roma kuno, permainan dengan bola tidak termasuk dalam hiburan di arena besar, tetapi biasa terjadi dalam latihan di militer. Itu adalah budaya Romawi yang akan membawa sepak bola ke negara Inggris. Daya tarik permainan terus meningkat di Inggris sehingga pada tahun 1300-an, pada saat itu Raja Edward II menjadi semakin khawatir bahwa sepak bola mengalihkan perhatian orang dari berlatih memanah. Pada saat dia sedang bersiap untuk berperang dengan Skotlandia, solusi untuk masalah ini adalah dengan memberlakukan larangan ke semua orang untuk bermain sepak bola. Ini menjadi larangan pertama yang dilembagakan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Edward III, Henry IV, dan Oliver Cromwell. Meskipun demikian, sepak bola kembali muncul dan terus meningkat popularitasnya, khususnya di antara kelas pekerja yang melihat permainan ini sebagai kesempatan untuk menyalurkan keluhan mereka dan bersosialisasi dengan orang-orang dari latar belakang yang sama. Tetapi pertandingan ini tidak selalu berakhir dengan cara yang beradab. Dengan aturan yang terbatas dan tidak ada wasit pada saat itu, lapangan seringkali menjadi ajang adu kekerasan. Seringkali mereka saling adu pukul dengan pemain tim lawan termasuk menghancurkan properti pribadi dan bahkan kadang-kadang rumah atau bisnis mereka. Kisah yang paling diakui menceritakan bahwa permainan ini dikembangkan di Inggris pada abad ke-12. Pada masa ini, permainan yang merupakan sepak bola dimainkan di padang rumput di jalanan di Inggris. Selain tendangan, juga melibatkan pukulan bola dengan tinjuan. Bentuk awal sepak bola ini juga jauh lebih kasar dan kejam daripada cara bermain sepak bola modern. Permainan serupa juga dimainkan di Florence, Italia dari abad ke-16 yang disebut calcio. Popularitas permainan ini menyebabkan kerusakan di kota dan kadang-kadang bisa menyebabkan kematian seseorang karena permainan bola saat itu sangatlah kasar. Ini akan menjadi salah satu alasan permainan yang akhirnya dilarang selama beberapa abad. Tetapi pertandingan seperti sepak bola akan kembali ke jalan-jalan di London pada abad ke-17 dan pada akhirnya dilarang kembali pada tahun 1835. Tetapi pada tahap ini sepak bola telah masuk ke dalam sekolah-sekolah umum di Inggris. Permainan ini sering dimainkan di sekolah-sekolah dan dua sekolah yang dominan kala itu adalah rugby dan Eton. Di rugby aturannya termasuk kemungkinan untuk mengambil bola dengan tangan dan cikal bakal permainan yang kita kenal sekarang ini sebagai rugby yang berasal dari sini. Di sisi lain, di Eton, bola dimainkan secara eksklusif dengan kaki dan permainan ini diperkirakan sebagai asal-muasal yang dekat dengan sepak bola modern. Permainan di rugby disebut walking game, sedangkan permainan di Eton disebut dribbling game. Upaya untuk membuat aturan yang tepat untuk sepak bola dilakukan pada pertemuan di Cambridge pada tahun 1848. Pertemuan ini menyusun aturan tentang tendangan gawang, lemparan ke dalam, dan peran kiper, yang semua peraturannya masih ada hingga saat ini. Langkah-langkah kecil ini membuka jalan bagi bangkitnya klub sepak bola serta kejuaraan nasional dan internasional. Peristiwa penting lainnya dalam sejarah sepak bola terjadi pada tahun 1863 di London ketika asosiasi sepak bola pertama dibentuk di Inggris dan diputuskannya bahwa membawa bola dengan tangan tidak diizinkan. Pertemuan itu juga menghasilkan standarisasi ukuran dan berat bola. Sepak bola bagaimanapun akan terus berkembang untuk waktu yang lama dan masih ada banyak fleksibilitas mengenai aturan. Untuk satu hal, jumlah pemain di lapangan bisa bervariasi. Tidak ada seragam yang digunakan untuk membedakan penampilan tim. Perbedaan penting lainnya pada tahap ini dapat dibedakan antara tim Inggris dan Skotlandia.
Tim-tim di Inggris lebih suka berlari maju dengan bola tanpa mengoper ke pemain lain layaknya rugby. Sedangkan Skotlandia lebih memilih untuk mengoper bola di antara para pemain mereka. Itu akan menjadi asal mula standar permainan bola saat ini. Football Association Challenge Cup atau yang kita kenal sebagai FA Cup menjadi kompetisi resmi pertama yang digelar pada tahun 1871. Tahun berikutnya pada tahun 1872, pertandingan antara dua tim nasional dimainkan untuk pertama kalinya. Pertandingan itu melibatkan Inggris dan Skotlandia yang berakhir dengan 0-0 dan disaksikan oleh 4.000 orang di Hamilton Crescent. 11 tahun kemudian, pada tahun 1883, turnamen internasional pertama terjadi dan melibatkan 4 tim nasional yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Sepak bola sudah sangat populer di Inggris sejak lama, tetapi secara bertahap menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama yang terjadi di luar Eropa terjadi di Argentina pada tahun 1867, yang dipelopori oleh beberapa orang di Inggris yang bekerja di Argentina pada saat itu. Olahraga ini pada awalnya merupakan hiburan bagi kelas pekerja di Inggris, dan sepak bola akan segera diperkenalkan oleh orang-orang Inggris yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat di dunia, terutama ke Amerika Selatan dan India yang minat dalam sepak bolanya termasuk besar pada saat itu. Pada tahun 1880-an, minat dalam sepak bola telah meningkat pesat ke tingkat orang-orang membeli tiket untuk menonton pertandingan. Dan pada akhirnya pada tahun 1885, sepak bola profesional dilegalkan dan 3 tahun kemudian Liga Sepak Bola di Inggris didirikan. Selama musim pertama ada 12 klub yang bergabung. Hal itu membuat banyak klub menjadi tertarik dan kompetisi akan berkembang menjadi lebih banyak divisi. Kemudian pada tahun 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan oleh perwakilan dari Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Inggris tidak bergabung dengan FIFA sejak awal. Alasannya adalah mereka yang telah menemukan sepak bola dan tidak ada alasan untuk tunduk kepada sebuah asosiasi. Meskipun begitu, mereka bergabung di tahun berikutnya pada tahun 1905. Tetapi Inggris menolak untuk ikut serta dalam Piala Dunia sampai tahun 1950. Pada tahun 1908, sepak bola untuk pertama kalinya dimasukkan sebagai olahraga resmi di Olimpiade, sampai Piala Dunia pertama dimainkan pada tahun 1930. Namun turnamen sepak bola di Olimpiade digolongkan sebagai yang paling bergengsi di tingkat nasional saat itu, dan sepak bola wanita baru digelar pada Olimpiade 1996. Klub sepak bola sebenarnya sudah ada sejak abad ke-15, tetapi tanpa status yang resmi. Oleh karena itu, sulit untuk memutuskan mana klub sepak bola yang pertama didirikan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa itu adalah football club yang dibentuk pada tahun 1824 di Edinburgh. Saat itu klub bola sekolah banyak didirikan dan klub sekolah pertama yang dibentuk yaitu di Sheffield pada tahun 1855. Dan yang tertua di antara klub sepak bola profesional adalah klub Inggris Notts County yang dibentuk pada tahun 1862 dan masih ada sampai sekarang. Langkah penting dalam kemunculan klub bola adalah industrialisasi yang menyebabkan kelompok yang lebih besar bertemu di tempat-tempat seperti pabrik, bar, dan gereja. Dan biasanya klub sepak bola didirikan di kota-kota besar. Daya tarik sepak bola tidak mengenal status sosial dan menjadi sangat populer di sekolah-sekolah umum selama abad ke-18. Pada awalnya sepak bola didominasi oleh tim sekolah umum, tapi kemudian tim yang terdiri dari pekerja menjadi mayoritas. Perubahan lain terjadi secara berturut-turut ketika beberapa klub bersedia membayar pemain terbaik untuk bergabung dengan tim mereka. Ini adalah awal dari masa transisi yang panjang, di mana permainan akan berkembang ke tingkat profesional. Untuk waktu yang lama, tim Inggris akan mendominasi. Tetapi setelah beberapa dekade, klub-klub dari Praha, Budapest, dan Siena akan menjadi pesaing utama dominasi Inggris. Seperti banyak hal dalam sejarah, wanita untuk waktu yang lama dilarang dalam berpartisipasi di sepak bola. Meskipun sepak bola dianggap sebagai olahraga laki-laki, sepak bola tidak secara eksklusif dimainkan oleh laki-laki.
Perempuan telah terlibat dalam sepak bola sejak akhir abad ke-19 dan menjadi semakin populer selama Perang Dunia Pertama ketika ada perempuan melakukan pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh laki-laki. Mereka yang bekerja di industri secara teratur bertemu untuk bermain sepak bola. Sebuah tim wanita dari Preston adalah salah satu yang pertama untuk bersaing dalam pertandingan internasional melawan tim wanita di Paris. Namun ada larangan setelah Perang Dunia ke-1 yang dibuat oleh FA yang menganggap sepak bola wanita tidak pantas. Tapi pembentukan FA wanita di Inggris membuat larangan itu akhirnya dicabut pada tahun 1971. Sejak itu sepak bola wanita terus tumbuh di Inggris dan luar negeri. Beberapa klub sepak bola terbesar seperti Arsenal, Lyon, PSG, Everton, dan Chelsea semuanya memiliki tim sepak bola wanita yang hebat. Sepak bola telah menjadi bagian yang sangat dicintai dari budaya Inggris dan telah berperan banyak dalam perubahan di dunia olahraga. Mungkin pertandingan teraneh selama Perang Dunia ke-1, periode sejarah yang dilambangkan dengan pertumpahan darah dan kematian. Pada malam Natal tahun 1914, pasukan Sekutu mendengar pasukan Jerman menyanyikan lagu-lagu Natal. Namun bukannya berperang, tapi kedua belah pihak berjalan ke sebuah lapangan dan memainkan pertandingan sepak bola. Meskipun tidak diketahui siapa yang memenangkan pertandingan pada hari itu, namun peristiwa ini adalah satu-satunya momen di mana tembakan artileri berhenti. Gencatan hari Natal pada tahun 1914 ini diketahui memiliki dampak di sepak bola dunia saat itu dan membantu menjelaskan mengapa sepak bola adalah hiburan favorit semua bangsa. Namun sepak bola juga memiliki masa kelam yang diliputi oleh beberapa tragedi yang mengerikan. Di antaranya seperti tragedi pesawat Munich pada tahun 1958, tragedi Heysel pada tahun 1985, tragedi Hillsborough pada tahun 1989, dan tragedi pesawat Chapecoense pada tahun 2016. Banyak turnamen sepak bola yang antusiasmenya sangat besar seperti Piala Dunia dan Liga Champions. Edisi Piala Dunia pertama dimainkan pada tahun 1930 di Uruguay, dan pada tahun 1991, Piala Dunia pertama untuk wanita diadakan di Cina yang diselenggarakan 4 tahun sekali hingga saat ini. Turnamen untuk klub seperti European Cup sudah ada sejak tahun 1955 yang berganti format menjadi Liga Champions pada tahun 1992. Pada akhir abad ke-19, hanya ada beberapa tim nasional sepak bola yaitu Inggris dan Skotlandia yang memiliki tim aktif pertama yang memainkan pertandingan melawan satu sama lain di tahun 1870-an. Tapi saat ini, ada 211 tim nasional yang terdaftar di FIFA. Bukti lain dari sepak bola menjadi olahraga dunia dapat dilihat dari peningkatan negara yang berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia. Dari 32 tim pada tahun 1934, menjadi lebih dari 200 tim pada tahun 2018. Sepak bola sudah jauh berkembang dari permulaannya yang sederhana pada ratusan tahun yang lalu, dan olahraga ini akan terus berkembang hingga waktu yang kita tidak akan tahu.